Assalamualaikum, kenalin nama saya Nahjul. Dan dua hal yang perlu kalian tahu tentang saya. Satu, nggak terlalu ngurusin penampilan. Sama, suka ngobrol. Dulu, di pondok, saya belum bisa ngobrol sama orang. Diem gitu kan. Soalnya belum tahu kayak gimana harus mulai percakapan, nimpalinya gimana, reaksinya gimana. Habis itu kayak, oh, diajak ngobrol, oh gini loh, ngobrol sama orang tuh gini loh. Kita ngobrol, kita dengerin rumahnya mana, di kesini tahu pondoknya dari mana, sama siapa, ada saudara enggak gitu ya kan. Jadi kayak ke apa, pengalaman bersosialisasinya itu dapat. Terus yang kedua, masalah penampilan. Awalnya ngeliatin ya kan, awalnya namanya santri baru. Santri lama kayak oh gini, pakai peci, mukanya bersih ya kan, sabun muka, baju disetrika, sarung rapi, udah berangkat ngaji, namanya Madin dulu. Habis itu kayak gua tiruin, kok beda, udah pakai sabun muka dibilang, Jul, lu mandi nggak, dibilang gitu. Hah, iya kah? Habis itu kok gua nyimpulin, oh ternyata kulit gua tuh kayak sering berminyak, gampang berminyak gitu kan. Jadi kayak sering dikira nggak mandi. Nah, ngobrol sama orang kayak gitu, banyak ngomong, pergaulan penampilan juga masa bodoh sekarang gara-gara itu. Minimal kalau nggak ganteng bersih lah ya, gue mikirnya kayak gitu doang sekarang. Kayak muka dirawat itu doang lah. Kalau masalah rambut, gue sering nggak cocok sih sama kayak bayangan gue, kayak misal potong sama ini potong ini, penampilan. Habis itu gue pindah pondok pas kampus, pas udah masuk kampus. Jadi kayak, wih, gue ada culture shock di situ. Kok pondok yang deket kampus kok beda? Maksudnya kayak orang-orangnya tuh kayak jarang banget ngobrol, bersosialisasi. Kebanyakan kayak kalau nggak diajak ngobrol, mereka nggak bakal memulai. Jadi kayak awal doang, pas gua masuk ditanya dari mana, dulu mondok di mana, gitu doang. Habis itu udah nggak ada kayak ngerokok bareng, ngobrol kayak sana sini, atau kalau nggak gitu tukar pemikiran. Jadi kayak gitu, kayak gua kepikiran kayak apa gua ngekos aja ya. Akhirnya gua ngekos, gua rayu-rayu mak gua ngekos akhirnya ya kan. Habis itu kayak gue mikir kayak, oh ternyata anak kos kok gini loh, kalau yang anak pondok gini loh. Kalau udah udah ngampus tuh kayak udah pegel dari kampus. Jadi kayak lu ngapain terserah, pokoknya gue tidur ya udah. Mereka nggak ada ngajak sharing ngobrol gitu, nggak ada. Padahal gue udah mikir kayak gue sopan gini udah. Nah, habis tuh gue ke kampus. Awal gue ngechat dosen semester 1, masih zaman corona ya kan. Gue bilang ketika halo assalamualaikum, dibilang sama dosen nggak sopan lah. Dari mana kan udah ada assalamualaikum, katanya ada halo tadi, dibilang sama temen kayak, Jul itu nggak sopan kalau ngechat dosen itu ada halo. Hah, iya kah? Gue biasanya kayak ngechat sama ustadz gue ya biasa aja gitu ya kan. Habis itu dibilangin nanti sama dosen tuh bilang assalamualaikum, terus maaf mengganggu waktunya. Habis itu kayak ngenalin diri, nama kita siapa, Najul, nim ini, terus bla 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 bla. Habis itu kayak kelas ini, jurusannya ini. Habis itu bilang keperluannya apa. Habis itu kayak maaf mengganggu waktunya, kayak gitulah intinya. Habis itu kayak gue mikir, wih, ini gue udah ngomong kayak ngomong ke kiai anjir kayak gini, malah lebih sopan ya kan. Oh ternyata gini loh, ngobrol sama dosen tuh gini loh. Soalnya yang butuh itu kita, bukan dosen. Nggak bisa disamain kayak masa SMA. Masa SMA lu ngumpulin tugas telat dicariin, kalau kita nggak ngerjain dicariin. Kenapa nggak ngerjain, kenapa nggak telat ngumpulinnya telat. Nilainya jelek juga dibilangin. Ya kalau udah kuliah, ada dosen lu ngumpulin
alhamdulillah ya kan, lu nggak ngumpulin bodo amat. Paling ada lu ini dosen seneng karena semester nanti ketemu lu lagi, soalnya lu pasti ngulang ya kan. Nah di situ ternyata adab sama dosen tuh ada loh, maksudnya kayak beda sama ustadz di pondok, jadi kayak sopannya tuh lebih di atasnya lagi. Nah habis itu masalah penampilan, gue ke kampus dari pengalaman gue di pondok, akhirnya gue bawa sampai sekarang. Gue ke kampus katakanlah jam 8 kurang 20 gue baru mandi. Baru mandi gue. Habis itu mandi ya kan, pakai handuk, pakai baju, pakai deodoran, pakai baju, udah berangkat. Rambut masih basah. Terus dibilang kayak, Jun mandi nggak sih? Tadi ke kampus mandi loh, soalnya kan hawanya panas ya kan. Jadi kayak di jalan udah panas, keringetan, ya udah akhirnya kayak kelihatan nggak mandi, padahal ya mandi, hasilnya mandi. Jadi dari situ kayak, oh nggak bisa disamain. Jadi kayak kampus juga ada aturan, kayak misal harus rapi, harus kayak baju berkerah, atau kalau siswa kalau mahasiswa yang perempuan tuh pakai kerudung gitu ya kan. Soalnya gua kuliahnya di UIN, jadi kayak basisnya Islam, jadi kayak nggak beda sama kampus yang kayak swasta, mungkin kayak ada yang beda agama terus nggak pakai kerudung nggak masalah mereka. Tapi kalau di UIN kayaknya wajib, perempuan wajib, nggak kayaknya sih, kayaknya harusnya wajib. Nah dari situ kayak, oh nggak bisa disamain. Jadi kayak lu ke kampus lu harus rapi, di sana ada etikanya, jadi lu harus belajar menyesuaikan. Nggak bisa lu seenaknya di kampus penampilan lu kayak amburadul. Tapi kalau saya lihat anak seni sama jurusan saya BKI itu kebanyakan rambutnya gondrong, jadi kayak apa dibebasin gitu ya kan. Jadi kayak ya udah gitu, akhirnya ya meskipun penampilan kayak sepertinya nggak terlalu diurusin di BKI jurusan saya atau jurusan seni, tapi tetaplah dikit-dikit diperhatiin, meskipun nggak terlalu banyak kayak anak-anak yang kayak rapi banget, terus kayak wangi rapi, rambutnya disisir gitu kan, bersih intinya. Jadi gue nggak bodo amat, yang penting gue mandi, intinya bersih lah, masa keringetan apa enggak bodo amat, yang penting gue pakai deodoran. Nah itu yang penting, yang deket gue nyaman gitu doang. Habis itu kayak ya udah gitu, gue pakai itu sekarang. Gue sama dosen udah ada perubahan, nggak kayak sama guru atau ustadz gue semasa di pondok. Udah gue rubah sama dosen, kita yang butuh, karena kita juga pengen dapat nilai. Yang butuh kita, bukan dosen. Jadi kita harus semaksimal mungkin tahu cara etika pergaulan sama penampilan. Itu saja, sekian dari saya. Saya Fahmi, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.